Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, struktur data paralel 2 akan mencoba untuk mempresentasikan tugas akhir kami yang memiliki topik yaitu sistem voting, yaitu online voting. Jadi latar belakang dari online voting ini kan awalnya dari negara yang menganut sistem demokrasi itu secara berkala terus melakukan voting setiap beberapa tahun sekali, entah itu untuk pemilihan presiden, wakil presiden, maupun untuk perwakilan rakyat. Nah, untuk itu kan skala untuk nasional. Nah, di lingkup yang lebih kecil seperti kampus pun, kita sering melakukan voting, misalnya untuk pemilihan ketua organisasi atau yang lain-lain. Untuk itu, penggunaan sistem online voting ini tentunya akan sangat bermanfaat jika diterapkan secara baik dan menggunakan struktur data yang tepat. Karena ketika kita melakukan online voting, maka akan ada banyak hal yang bisa dioptimalkan. Misalkan kita dibandingkan dengan voting yang dilakukan secara offline menggunakan kertas seperti yang dilakukan di Indonesia ya, pemilihan presiden yang dan lain-lainnya. Nah, ketika melakukan online voting itu kan ada banyak hal yang bisa dioptimalkan, misalkan kita tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk datang ke tempat voting ataupun waktu untuk mengantri dan lain-lain. Nah, ini tim kami ada Lukman Muhammad Hakim dengan NIM G64012211012. Kemudian saya Cindy Aprilianti G64012211037 dan ada Rizky Rashid Wirakusuma dengan NIM G64012211027. Baik, struktur data yang kelompok kami gunakan, yang pertama ada map, vektor, dan juga hashing. Fungsi dari struktur data yang kami gunakan, yang pertama ada map. Kode map ini merupakan referensi ke sebuah map yang key-nya adalah string dan nilainya adalah pointer ke objek voter atau pemilih. Yang berarti setiap pemilih diidentifikasi dengan key berupa string. Yang misalnya ID pemilih kalau di Indonesia itu NIK. Selain itu, map ini juga mengarah ke objek voter yang menyimpan data pemilih. Selanjutnya ada vektor. Kode vektor merupakan referensi ke sebuah vektor yang menyimpan objek-objek kandidat dalam fungsi void. Vektor tersebut digunakan untuk mengakses dan juga mencetak informasi dari setiap kandidat secara berurutan. Dan yang terakhir ada hashing. Hashing digunakan untuk menghasilkan nilai hash yang unik dari string key. Fungsi dari hashing adalah mengkonversi string ke integer yang bisa digunakan dalam struktur data seperti hash table untuk akses yang cepat dan juga lebih efisien. Oke, lanjut langsung ke ini ya, ke demo ininya, code-nya. Jadi ada vektor, ada map, ada langsung ke demonya aja. Dimulai sedikit dulu. Oke, ini import dulu datanya dari 3 ini. Admin, kandidat sama tes. Admin itu sering data admin doang. Enggak ada juga. Nah, di sini bisa milih. Dimulai dari votingnya ya. Voting itu ini langsung ke masukin ID si voter. ID-nya itu ini password yang udah di hashing. Terus ini kondisi si voter ini udah voting atau belum. Kalau 0 itu artinya belum, kalau 1 itu udah. Misalnya kalau nggak salah passwordnya. Nah, ini benar passwordnya. Di sini di sini pilih kandidatnya di sini ada 3. Misalkan pilih 1. Nah, you voted. Bisa langsung enter. Ini balik lagi ke posisi masukin ID. Tadi udah masuk. Tadi kalau ini berubah jadi 1 karena dia udah voting, jadi nanti nggak bisa voting lagi. Dan kandidatnya harusnya di sini nambah 1 juga. Oke. Kandidat itu ini ketua, wakil, ini jumlah voting. Datanya boleh. Oke. Terus lanjut ke itu tadi fungsi votingnya. Itu voting udah sampai situ doang. Lanjut ke fungsi adminnya sendiri. Oke.
Oke, fungsi admin itu masukin password sama ID. Pertama ada nambah voter nomor 1. Oke, ini type ID type ID itu buat nambahnya, misalnya ID-nya apa ya? Apa aja deh. Ini IP 3. Dibalik aja, karena cuma nyontohin doang. Nah, ini udah masuk. Kalau udah di voter, harusnya udah nambah nih. Udah nambah yang tadi baru tambahin. Passwordnya juga langsung di hashing. Oke. Terus langsung add candidate. Yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini nambah kandidat. Kandidat itu yang tadi apa? Yang mau dipilihnya. Leader, misalkan leadernya. Terusnya kalau leadernya Cindy. Nah, ini kalau dilihat harusnya di sini udah nambah 1 nih di paling bawah. Ketua sama wakil sama jumlah votingnya. Terus nah, nomor 3 ini show result. Show result itu bakal nunjukin kandidat dan jumlah vote-nya. Kandidat 1, 2, 3, 4, nama, ketua, terus dan wakil ketua, terus jumlah vote-nya. Habis itu delete voter. Delete voter ini ya ngapus voter. Misalnya voter yang mau dihapus, ini yang ini 04. 04. Oke, HT. Sure to delete, pencet Y. Y ini kalau mau hapus, N itu kalau enggak. Kalau N itu nanti bakal cancel. Hapus, erase voter, over GT. Nanti bakal ini belum dimasukin auto update-nya. Harusnya auto update, lupa dimasukin. Oke. Itu nomor 5 delete candidate itu ya tinggal hapus kandidat, tinggal dipilih nomornya yang mau dihapus yang mana. Misalnya nomor 3 mau dihapus. Sure kandidat nomor 3. Yes, hapus. Erase kandidat nomor 3. Ya harusnya auto update nih, lupa dimasukin. Oke, lanjut ke edit voter nomor 6. Oke. Type ID. ID itu pilih dulu ID yang mau di-edit mana. Misalkan ini 04 GHT. 04 GHT. New ID. ID barunya dimasukin, misalkan original. Nah, ini 40. Langsung aja passwordnya dibalik aja bisa. 04 THG. Takut lupa. Ini password vote condition karena dia aslinya 0. Misalkan kita tulisnya 0 karena dia belum voting. Sure to edit. Yes. Ini agak ada salah ininya, formatnya. Nanti formatnya dibenerin. Nah, ini udah diedit. Di sini juga di-update. Ini jadi THG 40. Yang tadi udah diubah jadi gini. Passwordnya juga berubah sesuai. Lanjut. Oke, tadi edit. Nah, ini nomor 7. Nomor 7 ini dia bakal nunjukin result. Habis itu sistemnya dimatiin. Nah, sistemnya dimatiin. Oke. Lanjut lagi, tadi kan udah sistem dimatiin. Nomor 2. Oke, tadi kan nomor 7 itu show result dulu, terus baru matiin sistem. Nomor 8 itu langsung matiin sistem aja. Nomor 9 itu reset voting record. Jadi 9 itu yang tadi kan misalkan ini sistem mau dipakai lagi buat voting. Tadi kan udah banyak yang 1. Harusnya nih 1. Kalau misalkan kita pilih 9, reset voting condition, yes. Nah, ini jadi 0 lagi. Nah, nomor 10 itu cuman keluar dari admin. Ke sini lagi. Oke. Itu dia. Saya Rizky Rashid dari kelompok 1. Saya Cindy Aprilianti dari kelompok 1. Saya Lukman Muhammad Hakim dari kelompok 1. Dari kelompok 1 struktur data mengucapkan terima kasih.